Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di materi hari ini, yaitu tentang menerapkan persamaan kuadrat bagian 2 beserta aplikasi persamaan kuadratnya. Ini ada di buku kalian ya, halaman 13. Yuk, langsung saja ya. Seperti yang minggu lalu kita kan sudah sedikit menyinggung tentang penerapan persamaan kuadrat ya di materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2-nya, yaitu menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Untuk lebih mempermudah kita pemahamannya, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal ada di halaman 15, nomor 1. Susunlah persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 2 sama dengan 0. Seperti biasa, jika ada soal seperti ini, kalian harus tentukan mana nilai yang jadi A, mana yang jadi B, dan mana yang jadi C. Di sini A min 8 itu B, dan 2 itu C. Dari sini kita masuk ke rumus di halaman 10. Kita sudah pelajari tuh rumus jumlah hasil akar-akar persamaan kuadrat. Itu ada di halaman 10. Dari hasil ini kita tentukan lagi nilainya. Jadi kita misalkan dengan X1 dan X2. Kita cari nilai X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, atau min 8 per 1 sama dengan, kita coret minnya jadi 8. X1 dikali X2 C per A sama dengan 2 per 1 jadi 2. Ini harus diingat ya, karena ini nanti kita gunakan juga. Nah, setelah seperti ini, kita misalkan di buku itu soalnya kan susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 2. Berarti di sini kita misalkan untuk nyari akar-akar kuadrat baru dengan alfa dan beta, di mana yang jadi alfanya itu sama dengan x1 5 lebihnya, atau 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat, dan betanya x2 plus 5 lebihnya dari akar persamaan x2 nya. Dari sini kita langsung masuk ke rumus, sama seperti rumus yang pertama ini ya. Jadi kita ubah jadi alfa ditambah beta sama dengan alfanya berapa di sini? X1 ditambah 5 ditambah X2 ditambah 5 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah berapa ini? 10. Kita sudah punya nilai X1 X2 nya kan? Di sini kita ke atas, sini. Nah, di sini alfa ditambah beta sama dengan, nah X1 X2 kita sudah dapat yaitu 8. Nanti 8 ditambah 10 sama dengan 18. Ini untuk nilai alfa tambah beta. Nah, untuk sekarang nilai alfa kali beta sama perlakuan seperti alfa ditambah beta, tapi hanya pengoperasiannya saja yang berbeda. Sini X1 ditambah 5 dikali X2 ditambah 5 sama dengan X1 dikali X2 ditambah 5 X1 ditambah X2 kan, boleh kita gabung, ditambah 25. X1 X2 perkalian X1 X2 berapa? 2 ditambah 5 kali berapa ini? 8 tambah 25. Sudah kita jumlahkan, dia menghasilkan 67. Jadi persamaan kuadrat baru adalah, nah
untuk menentukan dia nilai yang min atau plusnya, kita tetap pakai yang di soal ini. Jadi x kuadrat min alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min alfa betanya berapa? Alfa tambah betanya 18x ditambah 67 sama dengan 0. Seperti ini. Ini untuk nyusun persamaan kuadrat ya. Nah, di sini nanti ada soal ya. Tolong kerjakan latihannya ya. Jadi dari sini tulis latihannya, soalnya sama tapi bentuk soal yang sama namun hanya akar-akar yang berbeda. Di sini untuk persamaan kuadratnya x kuadrat min 2x plus 6 sama dengan 0. Dicarinya alfa ditambah 3 beta ditambah 3. Ini ya yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya bagian ini. Ini ditanyakannya. Nanti kalian temukan kuadrat barunya berapa. Tentukan persamaan kuadrat baru. Oke, ini latihannya ya. Setelah kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 16. Aplikasi persamaan kuadrat. Kita langsung saja contoh. Contohnya ada di 17 ya. Sejumlah siswa patungan untuk membeli alat praktikum seharga 612.000. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, ada 3 teman yang ingin bergabung. Jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar 34.000 kurangnya dari yang telah mereka bayar. Tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum tersebut. Kita misalkan di sini. Ini berarti page 17. Misal jumlah siswa itu X. Terus masing-masing siswa yang membayar itu kita misalkan 600, kan sudah sejumlah 612 yang sudah membayar, kita bagi X karena kita belum tahu nih X nya berapa, jadi kita tetap misalkan ini X. Nah, dari sini ada kasus lagi, setelah 3 siswa membayar, setelah 3 temannya bergabung, masing-masing siswa membayar 612.000 per X ditambah 3. Dari sini baru kita tentukan jawab. Selisih pembayarannya tadi sudah ditentukan, sudah diketahui ya, selisih pembayarannya sebesar 34.000. Nah, terus pembayaran mula-mula berapa? Ini nih pembayaran mula-mula. Pembayaran mula-mula itu 612.000 dibagi X dikurang pembayaran setelah 3 teman bergabung. Di sini 612.000 dibagi X min 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita samakan dulu. Karena kita mau nyari nilai X nya, berarti salah satu sisi harus kita jadikan 1 dulu. Berarti untuk lebih mudah yang ini ya, 34.000 ini kita jadikan 1 dengan cara membaginya dengan 34.000. Ini 1 sama dengan, nah 34.000
perkalian 34 yang menghasilkan 612 berapa? Nah, ya betul 18. Berarti 18 per X min 18 per X min 3. Jika sudah seperti ini, udah mudah. Kan X-nya nih yang mau kita cari ya. Berarti si X yang ini kita harus pindah ruas ke atas. Caranya seperti apa? Aduh, maaf. Kita kalikan dengan X min 3. Jadi X min 3 sama dengan 18 min 18. Itu. 18X min 3 dikurang 18X. Sudah, di sini kita hitung jadi X kuadrat min 3X sama dengan 8X min 54 dikurang 8X. Nah, ini bisa kita coret habis seperti itu. Nah, kita dapat di sini X kuadrat min 3X sama dengan min 54 atau X kuadrat min 3X sama dengan ditambah 54 sama dengan 0. Kita cari faktornya X perkalian yang menghasilkan 54 dan jika dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menjadi menghasilkan min 3 yaitu di angka 9 dan 6. Tapi di sini dia menghasilkan min 3 ya, berarti salah satu harus ada yang plus. Ya, itu di sini. Dari kedua akar ini yang memungkinkan itu berapa? Ini jadinya berapa? Maaf, ini plus ya, ini plus meskipun plus ini plus ini plus, jadi ini plus ini jadi minus, ini plus, ini jadi minusnya di sini. Kita dapat di sini seperti ini. Oke, dapatlah hasilnya min 9, X2 nya 6. Yang memungkinkan yaitu nilainya adalah berapa? Jadi sebelum siswa 3 siswa bergabung itu ada 6 siswa yang akan patungan membeli alat seperti itu. Ini jawabannya. Oke, cukup sekian sampai di sini. Ada soal latihan 1 soal dikerjakan, dikumpulkan di KCR. Usahakan tepat waktu. Saya beri tenggat 1 hari karena hanya 1 soal. Oke, sebelumnya don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Di sini jangan pernah putus asa ya. Jika ingin jadi orang berhasil harus terus berusaha. Oke, kita akhiri pembelajaran ini. Alhamdulillah, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.